Karena ilmu setinggi apapun tanpa adanya etika dan attitude itu percuma, Mas, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pendengar Radio Pratiwi dimanapun Anda berada, dan juga Pro TV Situbondo ya, pemirsa Pro TV. Balik lagi di edisi Ngobras hari ini ya. Seperti yang saya bilang, selalu ada yang baru di sini. Nah, kali ini kita bersama perwakilan Dinsos P3 AKB dari Kecamatan Ijen. Ya, kita sama Pak Dodi Haryanto dan Mas siapa, Mas? Mas Slamet. Konteksnya kita akan bahas tentang pendewasaan usia calon pengantin atau pendewasaan usia menikah. Siap. Kalau udah mau bahas tentang usia menikah ini biasanya banyak yang kepo. Betul. Banyak yang kepo, banyak yang sembunyi-sembunyi, tapi keponya biasanya gitu. Macam iya. Keponya sembunyi-sembunyi karena masih Pak ya. Masih. Bondowoso ini masih tercatat sebagai salah satu penyumbang pernikahan usia dini. Betul. Masih salah satu itu. Jadi pemerintah sebenarnya nggak kurang-kurang mencanangkan program untuk mengangkat usia itu tadi. Betul. Ya, dalam rangka ini memberantas kayak kejahatan, mengurangi stunting sebenarnya, menekan angka stunting. Tapi luar biasa, periode di minggu kemarin angka stuntingnya sudah turun sekitar 2, sekian persen di keseluruhan Indonesia, 2,8 atau 2,4 itu? 2,4 ya. Iya. 2,4 itu sudah luar biasa, dan mudah-mudahan di 2030 kita sudah bebas stunting. Amin. Dan faktor-faktor stunting itu salah satunya karena terlalu banyak yang menikah di usia remaja. Betul. Dihukum di undang-undang itu 19 Pak ya untuk cewek. Itu undang-undang di Kemenak, Pak. Undang-undang di Kemenak ya. Iya. Di Kemenak. Untuk di BKKBN sendiri, alhamdulillah untuk BKKBN itu mencanangkan laki-laki itu umur 25 tahun dan untuk perempuan itu 21 tahun. 21. Karena apa? Karena di sana juga perempuan itu diharuskan lebih dewasa dalam segala aspek. Benar. Baik aspek reproduksi, baik aspek mental, baik aspek kebutuhan yang lain. Iya. Karena pekerjaan ya. Tapi kalau mau dibilang sekarang di KTP itu kan gini, Pak. Pekerjaan ibu rumah tangga gitu. Iya, betul. Jadi saya anggap itu pekerjaan ibu rumah tangga gitu. Jadi susah loh, Pak. Saya kalau pas libur gantian nih sama istri, nyoba nih ya. Gantian. Jadi pagi saya yang masak, saya yang nyuci, saya nyiapin. Berat ternyata. Mango ala kuah saya. Betul. Iya. Pada prinsipnya jujur, kalau boleh kita jujur, kebanyakan laki-laki itu terlalu egois memang. Ya. Kenapa berbicara seperti itu? Karena saya pribadi juga berpengalaman. Memang dalam aspek kehidupan itu ibu rumah tangga itu atau seorang ibu itu dianggap orang yang hanya sebagai mengurusi rumah tangga. Ya. Tetapi pada kenyataannya, dan saya pun banyak juga membaca di sebuah artikel, kalau kita bandingkan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, yang suami ini bekerja dan istri hanya ibu rumah tangga, kalau diperbandingkan
gajinya seorang perempuan hanya mengurusi rumah tangga, bisa-bisa kalah gaji suami itu. Karena apa? Kalau dihitung secara profesi. Ya. Iya. Kenapa? Jadi seorang perempuan itu mungkin betul apa yang dikatakan dalam agama Islam. Kenapa selalu yang pertama itu adalah ibumu, ibu sampai 3 kali. Ya. Karena perjuangan seorang ibu itu sangat luar biasa. Salah satunya ya sebagai profesi rumah tangga itu. Jadi kalau ibunya secara faktor usia saja, kanak terlalu muda, iya. Masih seneng kongko, masih seneng apa happy medsos dan lain-lain, healing, akhirnya anak-anak mengasuh anak-anak itu. Betul. Jadinya kalau sudah punya anak. Betul. Tapi yang namanya orang menikah kan tujuan pertama kan reproduksi, Pak. Betul. Ya, kan? Betul banget. Ya, cuman dilema, Pak, untuk masyarakat kita. Saya tahu dilema. Karena apa? Ketika seorang remaja dipasangkan dengan remaja yang lain, orang tua kita, saya orang, Pak, tapi belum tua gitu. setengah orang. Enggak, saya juga mengalami ya, saya punya anak dan anak-anak saya masih remaja sekarang. Iya. Perkembangan seperti ini loh, Pak. Zaman berubah. Kemudian kita mau dapat informasi apapun sangat mudah, tinggal klik, tinggal pencet. Dan kadang-kadang kita cari informasi yang satu, informasi yang tidak dicari masuk dengan sendirinya. Betul. Di HP. Sudah seperti itu. Nah, kalau misalkan ini anak sudah pacaran, kenapa tadi saya bilang dilema? Ini anak sudah pacaran berdua gitu. Betul. Untuk orang-orang tua yang mungkin daripada nanti terperangkap pergaulan bebas, takok ngandung gade degela tak itu moh gitu misalkan ya, mending laba kabin boy. Nah, ini dilemanya di situ. Dilema dari pola pikir mungkin ya, pola pikir sebagai orang tua, dan yang kedua adat. Iya, betul. Adat ketimuran kita gitu, ketika dianggap goncengan tanpa ada hubungan, hanya pacaran, itu sudah dicap kurang ajar macam-macam, dan malah dibilangnya, terutama kalau ke perempuan, dibilang perempuan gampangan, ini. Tapi kalau sudah dinikahkan, tanduk saya ngerasain. Nah itu, ini sebenarnya dilema yang harus kita kulik sih sebenarnya. Iya, Mas. Secara tema hari ini, iya. Memang pembahasan kita di Radio Pratiwi ini adalah optimalisasi usia dewasa menikah, menyongsong keluarga bahagia dunia dan akhirat. Dalam artian sekedar informasi kepada para pemirsa Radio Pratiwi. Jadi di BKKBN itu ada namanya program Bina Keluarga Remaja ya, yang sudah diaplikasikan melalui LC Mil itu nggih. Ada program Bina Keluarga Lansia, ada program Bina Keluarga Balita. Jadi dalam proses BKKBN membantu pemerintah mengatasi stunting, di setiap kecamatan, di setiap tingkat RT kita mengadakan pendampingan keluarga melalui dan tim lengkap, pendamping keluarga. Lengkap, ya. Betul, Mas. Kelompok usia dari mulai baduta, balita, betul, sampai dengan lansia. Lansia pun kita urusi pendampingan, betul. Nah, ini masalahnya yang berkembang di masyarakat, ketika didampingi tidak nyaman. Gitu. Kadang-kadang ada perasaan tidak nyaman, dinarala tang urusan ketibi gitu. Betul. Mak Ronoro. Padahal kita tidak seperti itu gitu loh. Betul, Mas. Jadi teman-teman dari P3AKB dalam hal ini tidak berniat menggurui sebenarnya kan gitu, Pak. Betul. Tapi kita sharing, belajar bareng. Nah, ketika ada sesuatu permasalahan di situ, diperlukan kejujuran dan ketulusan dari teman-teman masyarakat. Jadi masyarakat yang ngadu lah istilahnya, Pak, ini ada kesulitan kayak ini, ayo dipecahkan bareng, karena tercatat
semua tercatat untuk perkembangan bangsa itu tadi. Kalau keluarganya bahagia, sejahtera dunia akhirat, insya Allah Indonesia mentas gitu. Betul Karena Mas. dimulai dari keluarga gitu. Makanya di dalam BKKBN itu kita masuk di semua lini Mas, baik itu kegiatan rembuk stunting, baik kepada remaja, pembagian tablet tambah darah, Nah, itu tadi, obat laduni. Kenapa? Karena awal mula terjadi resiko stunting itu perlu dibina dari usia sebelum menikah. Ya, benar. Nah, kenapa pendekatan kita itu ada pendampingan catin dan pemberian vitamin laduni? Karena di program pendampingan catin itu kita itu mengharuskan kepada kader kita yang terdiri dari nakes, itu juga kader PKK dan juga kader KB. Kenapa? Bagaimana catin ini sudah sesuai memenuhi syarat ideal untuk menikah. Kenapa di sana ada melihat HB, ada melihat lingkar lengan. Nah, juga tinggi badan, berat badan, dan salah satunya juga terpapar rokok atau tidak. Karena di BKKBN, di program LC-MIL itu sudah bisa mengeluarkan piagam Mas atau sertifikat. Sertifikat ya. Berarti usia lulus LC-MIL dan menikah ideal di sana. Jadi di aplikasi itu sudah ada, kita lengkap sudah. Jadi bagaimana BKKBN itu berkolaborasi, bagaimana menyentuh hati masyarakat, bagaimana kita bermitra dengan nakes, PKK, juga lintas sektornya, bagaimana penurunan stunting ini cepat teratasi. Bagaimana juga BKKBN itu mengeluarkan telur emas, pembagian telur emas, Mas. Telur emas itu apa, Pak? Pembagian telur kepada daerah-daerah yang terindikasi lokus stunting. Oh, jadi yang apa? Mobil-mobil yang itu yang telur. Memberikan telur. Apa, ada juga kerdus itu yang saya lihat di berita. Beda lagi. Selain pemberian telur emas, kemarin di setiap kecamatan di Kabupaten Bondowoso khususnya dan terutama juga di Indonesia, kita juga ada program itu pemberian telur dan daging ayam. Itu pun kepada keluarga resiko stunting. Jadi bagaimana yang mengarah ke indikasi itu? Gitu. Mengarah ke indikasi itu, dan BKKBN bekerjasama dengan Ketahanan Pangan itu bagaimana program dari pemerintah itu sangat menyentuh kepada masyarakat di lini terendah, di lini paling bawah. Jadi kita pun tidak mau istilahnya kecolongan, Mas, dalam program stunting ini. Untuk kabupaten memang betul-betul digelontorkan bantuan itu sedemikian rupa, dan saya akui di pemerintahan Indonesia ini kita sangat-sangat terjamin dari masyarakat kelas atas, menengah, rendah pun, mohon maaf. Jadi kita difasilitasi oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada individu kita masing-masing, bagaimana kita tetap punya rasa syukur. Karena ilmu setinggi apapun tanpa adanya etika dan attitude itu percuma, Mas, gitu loh. Secara teori, siklus kehidupan manusia itu dari lahir, anak remaja, dewasa. Dewasa itu dalam artian menikah, keluarga, dan mengarah kepada lansia. Jadi memang betul kenapa kita itu sangat gencar untuk pendampingan catin, karena secara kemaslahatan individu kita, yang pertama itu perlu kesiapan usia. Yang kedua itu perlu kesiapan fisik, yang ketiga itu kesiapan mental, yang keempat itu emosi, nomor 5 itu finansial, 6 itu sosial, 7 kesiapan moral, 8 kesiapan interpersonal,
9 keterampilan hidup, dan 10 kesiapan intelektual. Jadi Dan itu nggak bisa dipisah-pisah. tidak bisa. Setidaknya masing-masing itu harus ada berapa persen. Paling tidak ada prosentase Ya. dalam setiap item itu, Mas. Kenapa? Seumpama pun di sini ada salah satu kesiapan emosi yang kita belum siap. Ya. Jujur, di masyarakat kita kadang menikah 2 bulan cerai. Kenapa? Kemarin pun saya baca di sebuah artikel Bondowoso malah ranking perceraian itu juga tinggi. Karena salah satunya juga karena betul kata yang sampean tadi, terkait dengan medsos, gaya hidup yang seperti berbeda untuk masyarakat sekarang, sudah mengikuti alurnya mungkin gitu. Tapi paling tidak tetap kita harus menganut adat ketimuran, bagaimana situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat kita. Nah, itu. Kalau Mas Slamet udah nikah, Mas? Alhamdulillah sudah. Sudah punya momongan juga. Momongan 2. Tempo hari menikah di usia berapa, Mas? Di usia 29. 29. Wah, lebih dia, Pak. Iya. Lebih 4 tahun, Pak. Karena iya, harus disiapkan matang-matang. Kembali lagi kepada kesiapan mentalnya mungkin. Dan salah satunya finansial. Harus memberikan contoh yang baik. Oh, itu. Luar biasa ngeles nih. Betul. Kesiapan mental itu kesiapan emosional. Mental sama emosional itu berkaitan, Pak ya. Betul. Berkaitan. Sangat Karena gini, berperan. Ini ada pengalaman dari saya sendiri aja lah. Kita nggak ngomong orang lain, Pak. Ngomong apa tibi. Iya, introspeksi diri. Nggak ngerasani ya. Iya, kita ngerasani diri kita sendiri. Betul. Gitu. Ada gitu usah, Pak. Tidak ada malaikat kan. Iya. Masuk gibah. Iya, mending saya ngerasani diri saya sendiri aja. Betul. Jadi ketika menikah gitu. Ketika menikah kalau emosional dan mentalnya kita belum siap. Waktu itu di pernikahan saya yang pertama, kita menikah itu buru-buru, Pak. Kita buru-buru karena satu hal yang nggak bisa saya publikasikan juga. Sudahlah menikah. Artinya menikah itu setengah ada kontrak sesuatu, itu berhubungan dengan kontrak sesuatu. Dan ternyata juga nggak lama. Karena apa? Prakteknya gini. Ketika di awal pernikahan 1-2 minggu lah mungkin. Indah, Pak. Indah, Pak. Pasti. Dunia Indah terasa gak, milik kita berdua. Indah nggak? Nyaman sekali. Awal-awalnya. Kemudian setelah menginjak minggu ketiga dan seterusnya, ini misal bicara tentang kewajiban aja, hak dan kewajiban. Nah ini kalau sudah hak dan kewajiban, kadang-kadang kita haknya duluan yang kita minta. Gitu. Betul. Kita lupa dengan kewajiban dulu. Sang suami gitu. Dalam hal ini saya, waktunya bekerja. Dan ketika di pekerjaan itu ada lembur, yang walaupun lemburnya itu resmi, tapi duitnya nggak seberapa. Harusnya kan kita sama-sama bersyukur. Gitu. Iya. Kok nggak pulang-pulang? Ini sama-sama nggak siap mental dan emosionalnya. Karena biasanya habis maghrib cenggonjengan man gak man itu. Iya, betul. Ya kan? Jadi mengurangi apa katanya? Mengurangi asmara, mengurangi kemesraan. Alasannya lembur gitu. Bahkan saking berlarut-larutnya sampai dicek ke pabrik gitu. Sampai dicek ke pabrik. Waktu itu saya di pabrik ya. Dicek ke pabrik dan ternyata beneran lembur gitu. Kamu pilih kerja apa pilih sama aku? Ada jawaban seperti itu, Pak, gitu. Pertanyaan. Ada pertanyaan seperti itu, akhirnya jawabannya saya, ya wis aku pilih kamu gitu ya. Jongko cinta gitu. Ya, alasannya seperti itu ya. Tapi setelah semua pilihan itu kan ada konsekuensi. Betul. Ada konsekuensi. Nah, perusahaan kalau ini disuruh lembur nggak pernah mau, ya dilempar gitu. Iya. Ya kan? Ya sudah akhirnya dilempar. Ketika terjadi PHK, nah di sini permasalahan baru mulai timbul. Terutama faktor keuangan, salang senggu, salang senggu gitu, titik-titik bengkerengan, terus gegeran, akhirnya cerai.
kan, karena tidak ada kata sepakat itu tadi. Tidak ada mesra dan cinta yang awal-awal, hanya faktor kita harus kehidupan tetap terus berjalan. Nah, ini mental dan emosionalnya nggak siap. Jadi memang kalau dari faktor usia waktu itu saya udah terpenuhi faktor sudah usia. terpenuhi Mas. Sudah terpenuhi, hanya mentalnya mentalnya masih kerucu. betul. Mental kerucu. Jadi ini apalagi kalau faktor usianya tidak terpenuhi, umur 17 tahun lulus SMA atau 18 tahun, yang cowok lulus SMA, yang cewek baru lulus SMP. Waduh, saya nggak bisa bayangkan itu. Saya aja yang usianya terpenuhi kacau. Betul. Makanya Mas, untuk pemirsa Radio Pratiwi, bagaimana caranya kita mengedukasi kepada warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Bondowoso, usia ideal menikah bagi perempuan itu 21 tahun dan bagi laki-laki atau pria itu 25 tahun. Kenapa? Di samping kesiapan yang tadi 10 saya sebutkan, juga pemahaman tentang agama Islam itu memang sangat juga diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena di agama pun kita diajari untuk bersyukur kepada nikmat, diajari untuk bersabar, diajari untuk juga menerima takdir. Selama kita bisa memahami agama kita pun secara rinci atau intinya ada keinginan untuk belajar, insya Allah maligai rumah tangga itu tidak akan ada sebuah permasalahan yang terlalu signifikan. Kuncinya tetap bagaimana diibaratkan sound itu kita harus balance Mas. Benar, jadi benar. balance-nya kita, baik itu kewajiban kita sebagai suami untuk mencari nafkah bagi istri, tapi 50% yang kedua kita kan juga dituntut dalam agama kita. Iya. Karena nafkah itu kan ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Betul. Kenapa? Minimal meskipun kita tidak bisa berbuat adil 100%, minimal ada balance di sana. Selama balance itu bekerja secara maksimal, insya Allah permasalahan itu akan bisa dilalui seperti itu. Memang untuk kehidupan di masyarakat itu memang kita tidak menafikan, memang permasalahan itu bermacam-macam Mas. Dari hal segi ekonomi, dari hal segi pendidikan, dari SDM, juga dari lingkungan, itu sangat berpengaruh. Tapi pada intinya untuk warga masyarakat di Kabupaten Bondowoso, seumpama terjadi hal-hal yang saya sebutkan tadi, tidak ada salahnya untuk mencari solusi atau mencari permasalahan di entah itu di Balai KB, bareng-bareng ke kecamatan, ke kecamatan, pada paling tidak di setiap RT kita itu punya kader KB Mas. Jadi kita juga punya perwakilan di tingkat RT, kader KB kita yang akan memfasilitasi warga Bondowoso tidak hanya kepada urusan KB MKJP saja, tapi kepada persiapan pernikahan, pembinaan keluarga remaja, juga lansia, juga BKB. Kita insya Allah siap Mas. Jadi perlu masyarakat ketahui, BKKBN itu tidak hanya berkutat atau bekerja di KB MKJP saja, tapi di semua lini, di semua sektor kita insya Allah berjuang untuk membantu bagaimana program pemerintah ini berjalan maksimal. Kita siap Mas. Karena di luar, di negara-negara tetangga, terutama di negara-negara maju, ini sudah dilakukan mungkin sudah 20 atau 30 tahun yang lalu. Betul. Sebenarnya Indonesia ini terlambat.
Sebenarnya Indonesia terlambat. Jadi kenapa negara-negara sudah maju, sudah bebas stunting, sudah ini? Ya jangan dibandingkan dengan mungkin mohon maaf di India atau di negara-negara tertinggal. Jangan dibandingkan dengan yang itu, dibandingkan dengan negara-negara yang ini saja. Sebenarnya untuk program BKKBN, Mas, dari mulai saya kecil, saya sudah mendengar gaungnya BKKBN itu sangat luar biasa, Mas. Iya. Kenapa? Dulu saja untuk KBM KJP malah yang turun kepada masyarakat itu melibatkan polisi dan Koramil. Ya. Jadi kita sampai sekarang pun tetap kita bermitra dengan Koramil. Bahkan yang saya tahu dulu itu sampai dengan alat kontrasepsi ya, baik itu yang berupa pil atau apa, itu gratis loh. Dulu programnya seperti itu. Sekarang pun juga gratis, Nah, Mas. makanya itu, Pak. Ini sudah ya, bayangkan saya sekarang sudah 45 ya, Pak. Betul. Zaman saya kecil kan berarti sekitar 40 tahun yang lalu. Iya. Itu gratis itu loh. Betul. Tapi pemanfaatannya yang minim, masyarakat itu malu. Nah kalau malu sekarang karena di tiap kecamatan sudah ada kader KB, bahkan sampai ke desa, bahkan sampai ke RT RW gitu. Minimal datang aja, juk tojuk bae lah. Kalau malu mau ngomong, duduk aja di situ. Ini orang 3 hari 4 hari kok duduk di sini, kan ditanya nanti pastinya. Betul. Iya kan Pak. Betul, Kadang-kadang betul. kita mau ngomong itu susah mau memulai gitu kan. Memulai apa? Juk tojuk bae pon. Kalau ndak bisa ngomong, kalau Iya. takut, kalau malu, juk tojuk biar nanti ketemu Pak Dodi tiap hari. Orang ria mak bodo dina telo are. Ya Pak, dari mana Pak? Ngobrol-ngobrol, ngopi. Nah, dari obrolan ngopi mungkin, ya Pak, saya punya anak. Anaknya sudah kebelet kawin, tapi umurnya masih kurang. Gimana ya Pak? Nah, di situ akan mulai terurai. Minimal matur aja, ngomong Iya, aja. iya. Minimal kayak gitu. Selama kita mau berkomunikasi, Iya. Mas, insya Allah segala permasalahan itu akan terselesaikan. Tinggal bagaimana kita caranya mencari solusi. Benar. Jadi kita mengajak kepada masyarakat dan kepada kader kita bagaimana memantau di wilayah kerjanya masing-masing, baik itu Jatin, baik itu Baduta, baik itu Bumil, baik itu Bufas. Itu bagaimana terlayani dengan pendampingan keluarga, Mas. Jadi tidak bosan-bosannya kita juga turun ke lapangan, karena setelah kita menikah, setelah kita punya anak, pasti akan mengarah kepada KB, Ya. KB MKJP. Ya. Loh, makanya Mas, jujur seperti yang sampean sebutkan tadi, alhamdulillah Mas, untuk pemahaman tentang KB, alhamdulillah untuk masyarakat Kabupaten Bondowoso, Sudah karena mulai saya meningkat, ya? pengalaman di 5 kecamatan sudah, Mas. Jadi sudah mulai bersadar. Ya. Kenapa? Seumpama Mas, dipikir secara logika, kalau orang punya anak tidak ikut KB, bisa setiap tahun punya anak, Mas. Ini intinya kita mau menekan stunting, Betul. mengurangi stunting. Mak Pak Do Pak Ka Pertanian Pak, dan diulas habis di situ. Iya. Baru saya ngeh, oh ternyata luar biasa ya teman-teman P3 AKB itu, nggak capek ya. Maksudnya ada suara-suara miring nanti, ada kan pasti seperti itu Pak. Betul, Orang betul, Mas. Oke, ini tugas. Ya. Iya. Oke, ini tugas. Tapi tanpa dibarengi dengan jiwa kemanusiaan, tidak akan terlaksana tugas ini. Betul, Mas. Sama mungkin seperti kita di media gitu. Iya. Media bisanya apa? Ya mensosialisasikan seperti ini, membantu menyebarkan informasi, segala macam informasi seperti ini. Ketika kita sudah tidak ikhlas, biar aja radionya tak isi musik-musik aja, lagu malah joget malolo gitu. Iya, betul. Itu kan seperti itu. Jadi ini teman-teman luar biasa teman-teman P3 AKB ini luar biasa. Tentang penolakan-penolakan, Pak. Alhamdulillah untuk selama ini tidak ada penolakan, Mas. Karena seperti ini, Mas. Perlu kita ketahui bersama, setiap ingin jadi penyuluh KB, Oke. itu akan didiklat Oh,
melalui proses LDU. Digoreng di kawah Chandra Betul. di muka duluan. Betul. Karena kita pun dibimbing ataupun juga punya prinsip itu ada 10 langkah Mas, 10 langkah penyuluh KB. Terutama pendekatan formal, pendekatan informal, dan baik juga pendekatan kepada warga masyarakat. Jadi secara mau tidak mau seorang penyuluh KB dituntut untuk terjun kepada di lapangan. Iya. Dan sebagai ujung tombak bagaimana program dari pemerintah ini nyampe kepada masyarakat yang baik itu pun di daerah pegunungan, di daerah terpencil sekalipun. Bahkan sampai kadang-kadang harus sambil kalau dulu nih Pak harus sambil nanggap wayang. Betul. Sampai dulu kalau di BKKBN itu Bondowoso itu pemutaran film Mas. Ya, yang pemurangan misbar itu. Iya, misbar. Itu iya. Yang ada. Itu masih ada. Ada program itu masih kadang kita ada Mas masih gitu loh. Ya? Ada. Dan itu pun rutin, memang permintaan di setiap kecamatan itu sampai melakukan terobosan pemutaran video itu, film itu ada memang itu. Luar biasa. Dinas P3AKB ini segala sisi Pak ya. Segala sisi Mas. Segala sisi kehidupan. Sampai didampingi tentang pola pikir dan pandangan beragama juga. Betul. Kan ada kaitan erat dengan Depak. Betul. Ada kaitan erat dengan Dinas Kesehatan. Ada kaitan erat dengan Dinas Pertanian, Tenaga Kerja dan lain-lain. Jadi apalagi yang masyarakat takutkan? Apalagi yang masyarakat bingungkan? Udahlah, nggak usah bingung-bingung Pak ya. Betul Mas. Langsung aja. Ya itu kalau malu atau kalau bingung mau membuka obrolan, datang aja ke kecamatan, ke balai KB, iya, duduk aja di situ di depan, duduk aja gitu. Kalau sehari belum digubris, mungkin lagi pada sibuk, besoknya pasti diperhatikan. Ini orang kemarin ada di sini. Kita pun Mas, kita pun di setiap tingkatan RT itu kita punya kader KB, itu namanya sub PPKBD. Jadi seumpama pun malu ke Pak RT-nya malu Pak, karena Pak RT-nya mantan, mungkin gitu. Bukan Mas, di setiap desa itu kita ada sub PPKBD. Dan rata-rata per desa itu ada terdiri dari 10 sub PPKBD. Ada yang 12. Jadi di setiap RT Bapak dan Ibu sekalian itu ada kader kita, perwakilan kita. Tinggal pilih nyamannya ngomong sama siapa. Monggo sudah. Karena sekarang pun apalagi di Kabupaten Bondowoso Mas, ini sudah semakin gencar untuk menjalankan program SOTH. Sekolah Orang Tua Hebat. Sekolah Orang Tua Hebat. Ada lagi program Selantang. Apalagi itu Pak? Sekolah Lanjut Usia. Itu juga ada Mas. Ada SSK. Setidaknya Sekolah Siaga Kependudukan. Ketika sudah jadi orang dengan usia lanjut, tidak menjadi beban untuk lingkungannya. Jadi kita ada program-program Selantang seperti itu Mas. SOTH untuk tingkat SMA, SMP, SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Itu lengkap Mas. Banget ya. Iya. Lengkap banget. Apalagi dengan program di awal BKB, BKR, BKL, BKB itu. Iya. Jadi mungkin yang belum dapat jodoh pun seperti Mas Alif ini salah satu yang belum dapat jodoh, jadi pacar nggak punya, calon tunangan belum punya. Jadi sudahlah, main-main ke tempat Pak Dodi. Siapa tahu dengan ngobrol-ngobrol ternyata kok nanti nyambung rezeki, ketemu jodohnya kan gitu. Seperti itu. Main ke teman-teman petugas KB aja. Jadi aduh luar biasa obrolan. Tapi kita. Intinya Mas, yang saya tahu, takdir itu semua bisa dirubah dengan doa. Iya, dengan doa dan usaha, Pak. Betul. Kalau cuma berdoa tapi tidak ketemu sama Pak Dodi, tidak ngobrol-ngobrol. Doa juga bagian dari usaha, Mas. Ya. Cuma tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Karena di dalam usaha itu ada harapan. Betul. Ada harapan, ada keyakinan juga kita akan sukses dengan apa yang sedang kita lakukan. Pak, closing statement mungkin? Jadilah keluarga yang berkualitas, berencana itu keren. Wah, jadilah keluarga yang berkualitas, berencana itu keren. Jangan takut berencana.
langsung aja ke petugas P3AKP atau ke balai KB di tiap-tiap kecamatan. Jadi terima kasih pemirsa, pendengar dan pemirsa Pro TV di Situbondo dan pendengar Radio Pratiwi Bondowoso. Terima kasih. Jadi masih tetap akan bareng dengan kita dan tetap akan ada yang baru di setiap edisi podcast, edisi ngobras kita. Tetap mudah-mudahan ngobrolnya tetap asik, bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Terima kasih kami dan segenap kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.